Yang diberkati pujian dan penyembahan, tangannya diangkat. Tuhan luar biasa. Mungkin minggu kemarin mendengar saya sakit dan didoakan di tempat ini. Memang pada waktu itu saya mau menyampaikan firman Tuhan di Malang. Kejadiannya sekitar jam 10 lebih. Sebelumnya sekitar jam-jam 7 saya bercakap-cakap untuk esok hari ibadah. Dan pada waktu saya bercakap-cakap itu, saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan hamba Tuhan di tempat itu. Biasa kalau sudah berbicara firman Tuhan kan saya agak ngotot, dan sebelumnya asam lambung saya sudah naik itu karena kesalahan makan dan banyak hal. Setelah kembali di hotel, saya tensi pertama kali 145, saya sih masih tenang. Tensi kedua kali langsung 150 lebih, saya mulai grogi. Terus sampai 180/100, saya sudah ngomong sama istri saya, tensi saya 180/100, tidak pernah seperti itu. Istri saya kaget, terus ke rumah sakit. Saya masih bertahan. Setelah saya tenangkan sedikit, ternyata 190/103, langsung saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di tensi gak turun-turun, setelah diinfus gak turun. Mau dikasih obat tidak bawah lidah itu untuk turunkan tensi, gak sampai dikasih. Saya ngomong sama dokter, sebentar saya buang air kecil, nanti kembali. Setelah buang air kecil, saya doa, Tuhan tolong, apapun yang terjadi saya tahu Engkau baik. Ditensi lagi 160/90. Dokter yang ngomong, enggak usah kasih obat ini, sebentar lagi boleh pulang. Langsung saya pulang. Saya nggak jadi khotbah di sana karena itu pulang sudah jam 12 malam. Saya sampai di Surabaya jam 1 lebih. Saya istirahat, dan esok harinya saya nggak bisa ke gereja karena terlalu pusing. Ya cuman itu aja, Tuhan sembuhkan, sekarang sudah sehat kembali. Hari ini kita mau berbicara tentang menghidupi iman atau iman yang hidup itu apa. Ini penting sekali. Karena di sela-sela saya sakit itu, saya sangat menikmati di dalam hadirat Tuhan. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, di mana di dalam segala ketidakmampuan saya, di dalam segala kelemahan saya untuk menghadapi problem, masalah yang sudah jalannya buntu, yang nggak bisa saya hadapi, dia bisa melakukan satu acara yang sangat luar biasa untuk mengingatkan saya, menegur saya, memberi saya jalan keluar secara luar biasa. Nanti saya akan menyampaikannya semua. Tapi itu boleh saya terima bukan dengan satu kekuatan daripada iman yang disebut iman-iman atau percaya saya sama Tuhan gitu aja, tetapi dia berbicara melalui beberapa peristiwa dan hikmat yang dia sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah menjadi pengetahuan di dalam hidup saya. Dan apa yang sudah menjadi berkat bagi saya ini akan saya sharekan kepada kita semuanya. Bagaimana nanti sikap kita menghadapi persoalan dan masalah, bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan, cara kita berdoa, itu di sela-sela saya sakit, banyak sekali yang Tuhan ajarkan sama saya. Firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi hati-hati, firman Tuhan itu jangan diartikan
dengan kekuatan kita melalui satu ayat, bahkan atau dua ayat. Tapi firman Tuhan itu harus dimengerti secara keseluruhan. Karena kalau firman Tuhan itu diartikan hanya satu ayat dan itu menjadi pegangan kita di saat kita menghadapi problem dan masalah, sangat bahaya sekali. Karena firman Tuhan itu banyak sekali dipakai oleh kekuatan dosa atau iblis, diartikan dengan benar, tapi kalau dipegang dengan satu ayat saja, tanpa kita melihat hal yang lain, akan membawa satu dampak yang tidak baik dalam kehidupan anak Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan berdiri dari satu ayat ya, terdiri dari 300 ribu lebih atau 30 saya lupa ya, yang harus kita mengerti dengan benar. Tanpa itu sangat bahaya sekali. Saya kasih contoh. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai dulu, di dalam Lukas pasal 4, suaranya apa ya? Audio apa? Oh, ada orang pasang mercon mungkin ya? Bukan audio ya? Oh, biarin sudah. Ya, di dalam Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 10 dan 11. Ini Tuhan Yesus dicobai. Pertama kali kita semua tahu toh, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, jadikan batu itu jadi roti, Tuhan gak mau. Terus iblis itu dengan sangat luar biasanya, dia cobai Tuhan Yesus itu pakai firman Tuhan juga. Dan firman Tuhan itu kalau kita pegang satu ayat itu, benar apa yang dikatakan oleh iblis itu. Tetapi apa yang tidak benar dalam hal ini, harus kita sadar dan kita harus tahu bahwa iblis itu bukan pemilik daripada kebenaran firman ini sendiri. Sehingga dia akan memutarbalikkan satu kebenaran itu di dalam kelemahan kita. Hati-hati sekali, kita harus tahu dengan hal ini. Coba kita baca. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah. Terus? Sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan, ini kan dia ngambil dari firman Tuhan loh. Ia akan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat 11, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Kalau Tuhan Yesus itu mengamini ayat ini dan dia cuma pegang satu ayat ini diambil dari Mazmur 191 ayat 11 sampai 12. Coba dibuka pelan-pelan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Betul enggak? Dan kalau kita pegang ini dan kita imani ini seolah-olah ya, kita tidak usah khawatir. Tuhan berjanji seperti ini menghadapi situasi apapun juga. Hasilnya bagaimana? Apakah Tuhan dengan ini terus dia langsung naik ke atas loncat? Padahal firman itu berkata seperti itu, tapi kita gak bisa pegang satu ayat itu berpegang sendirian. Untungnya bagaimana? Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga. Dia jawab kayak apa? Dikembalikan tadi, Mazmur 91. Lukas pasal 4 ayat yang ke-11, 12, Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari ayat ini kok sesuatu ada rasanya kok
ada sesuatu yang bertabrakan sesama firman-Nya tuh. Yang satu ngomong, jatuhkan nanti Tuhan menompang. Tapi pengertian yang ini ada tertulis, jangan kamu mencobai Allahmu. Ini satu pengertian yang harus kita terima, tidak dengan secara hurufiah saja. Tetapi kita harus bisa mengerti secara keseluruhan, secara komprehensif, secara siapa itu Allah, tujuan penulisan itu apa. Kita harus mengerti itu semua. Untuk itu tidak gampang, tidak mengerti. Tetapi tanpa hal yang seperti itu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sangat bahaya enggak? Sangat bahaya sekali. Karena Tuhan mengambil di dalam ini ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan jawab melalui Ulangan pasal 6 ayat 16. Ada tertulis, firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Betul enggak? Jadi Tuhan memberikan sebuah jawaban di dalam pertanyaan ataupun sesuatu yang iblis lemparkan. Hati-hati sekali. Di dalam kita pengertian tentang firman Tuhan, kita baca, kita pegang ayat itu, dan kalau kita tidak melihat ayat yang lain, itu akan menjadikan sesuatu yang mencelakakan kita enggak? Sangat. Tanpa pengertian ayat yang lain. Nanti akan saya buktikan. Banyak sekali ayat-ayat yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Apalagi di masa-masa sulit ini. Dalam berdoa, iman kita sering disamaartikan dengan keyakinan. Coba kita lihat. Diyakinkan, iman sama keyakinan kan lain ya. Iman itu, kalau kita mengerti tentang iman itu apa? Kemarin diajarkan sama Hengki. Sesuatu yang secara komprehensif kita bisa melihat dalam kacamata besar. Kalau keyakinan itu kekuatan daripada pikiran kita, ngerti ya? Kekuatan daripada pikiran kita, keyakinan kita sendiri. Saya kasih contoh. Seorang Billy Graham itu seorang pendeta yang sangat luar biasa. Dia gambarkan iman itu dengan satu yang namanya contoh yang salah. Di mana dia pernah berkata, iman itu apa? Dia ngomong dia naik di atas panggung dan dia tahu konstruksi panggung ini dengan baik, dia loncat, gak mungkin jatuh. Itu keyakinan, bukan iman. Tetapi iman itu sesuatu yang tidak dilihat tapi percaya. Ini juga sesuatu yang sangat gak gampang sekali untuk kita bisa cerna dengan pikiran kita. Sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya itu apa? Ya pasti Allah. Dan kita kalau mau melihat Allah caranya bagaimana? Gak mungkin kita bisa. Caranya bagaimana? Kita harus melihat di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan itu. Kita percaya enggak bahwa firman Tuhan ini menggambarkan siapa itu diri Allah. Kalau kita tidak ngerti firman Tuhan dengan benar, secara keseluruhan, enggak mungkin iman kita menjadi benar. Tetapi di dalam berdoa, ada beberapa ayat yang sangat bahaya sekali. Di dalam firman Tuhan, coba kita lihat. Markus pasal 11, yang kemarin kita baca, sudah pernah tapi saya lanjutkan. Ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini peristiwanya kan ada pohon ara yang dikutuki sama Tuhan, betul ya? Pada waktu itu, karena Tuhan kepingin buahnya, nggak ada buahnya ya. Tapi jelas pada waktu itu tidak pada musimnya. Nah, dikutuki sama Tuhan, terus besoknya muridnya lewat, pohon itu betul-betul mati. Nah, terus Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Muridnya heran, lu kok betul mati loh Tuhan yang kamu lakukan itu? Terus muridnya tanya sama Tuhan, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Terus, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini hati-hati sekali. Tanpa pengertian iman yang benar, tanpa mengerti maksud daripada penulisan ini, dan arti daripada penulisan ini yang dalam, yang ada cuman adalah apa ya? Keyakinan. Diartikan dengan cepat dan gampang, pokok aku yakin pasti sembuh-sembuh. Kalau ini saya pegang ya. Kemarin hari hari Sabtu yang lalu ya, saya di Malang sakit itu tuh 180 naik 190, bawahnya 105. Terus aku pegang dengan yakin, dengan iman, Tuhan pasti sembuhkan aku. Karena besok aku mau menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan sembuhkan aku. Aku yakin, percaya Bim, kita doa saja. Mungkin hari ini saya bisa stroke. Saya bukan tidak percaya mujizat loh ya. Saya sangat percaya mujizat Tuhan. Tuhan itu, saya hari ini bisa sembuh, saya bisa berdiri di tempat ini karena mujizat Tuhan. Amin. Tapi saya bukan konyol, ngerti maksudnya? Saya tidak pegang satu ayat ini dengan saya berkata, ayo kita doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup, ngerti? Tapi jangan mencobai Tuhan, betul loh? Ngerti ya? Kenapa saya tidak mau pegang satu ayat ini saja? Karena ada ayat yang lain tuh yang berkata jangan mencobai Tuhanmu. Karena apa? Saya dikasih hikmat. Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Dia ngomong, ya kamu salah makan. Tadi kamu asam lambungmu sudah naik, kamu makan rujak banyak, buah banyak masuk. Kamu di hotel dikasih buah-buahan lagi, kamu masuk lagi. Malam kamu waktu makan kamu minum air degan, perutmu begah, ngerti maksudnya? Ya, terus kamu ngomong, Tuhan sembuhkan aku. Karena besok aku mau nyampaikan firman, Tuhannya diancam, dia yang bertanggung jawab harus sembuhkan aku. Yang salah siapa? Kalau saya nanti gini, stroke bener, yang salah siapa? Tuhan. Ayatnya enggak terjadi dalam hidupku. Roh Kudus tidak ngomong kayak gitu. Saya dikasih hikmat, kamu salah, kamu kamu tidak bisa jaga tubuhmu, minta ampun sama Tuhan, sekarang cepat pergi ke dokter, sembuhkan. Besok kamu nggak mampu menyampaikan firman Tuhan, kamu minta ampun, kamu bersalah, kamu bertobat, tidak boleh seperti itu lagi. Amin tuh. Itu Tuhan berbicara sama aku. Saya sih sebetulnya mau nekat-nekatan, istri saya di sana. Ayo Bing, doakan Bing, ya doa. Saya pikir, ya Tuhan, tekanan darah saya setelah didoa diturun, tak tes lagi 190 lebih. Dia tidak tahu. Piro, wis, nang rumah sakit Bing, nang rumah sakit. Panggil supir. Diterus 205 kewut aku. Saya tidak punya iman itu. Mungkin ada yang ketawa, berarti nggak punya iman. Kamu yang salah, ngerti? Kalau kamu berani berkata seperti itu, kamu berani ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disuruh lompat. Ada ayat ya, kamu kalau memang anak Allah gak mungkin nanti Tuhan tidak menopang kamu. Jatuh, kan sama saja dengan saya tuh. Tapi Tuhan ngomong apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kamu dikasih hikmat suruh ke dokter, pergi dokter. Sampai Surabaya besoknya. Mulai ya anak saya, kakak saya ke dokter jantung. Mulai saya ngomong, enggak mau. Jantungku sehat. Ya, nganteng lagi toh, Tuhan sudah sembuh no. Ya. Tuhan ikut lagi sama saya. Kamu kok mencobai lagi? Nanti kamu nih ada apa-apa, kamu krosok-krosok jantungmu gini, kamu stres lagi. Saya tanya dokter, penyebab asam lambung itu apa? Marah. Kalau marah itu yang keluar hormon apa? Adrenalin ya. Ketawa anak saya. Itu naik, kalau cemas, asamnya naik.
Lah kalau saya kroso-kroso jantung-jantungan, gak cemas. Cemas toh, disinggung sidik marah, naik terus asam lambung saya naik. Wis periksa di dokter. Sampai dokter, berangkat akhirnya saya mau. Itu mau semua karena dituntun oleh firman Tuhan. Tuhan yang menuntun saya melalui kebenarannya. Kalau saya pegang satu ayat saja, apalagi ayat ini saya ngomong, kamu asal punya iman pegang teguh dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan selesaikan semuanya. Ceenai. Padahal ayat itu, kalau kita cuma mau pegang yang seperti itu saja, gak bisa. Nanti kita sama-sama akan belajar lagi, tapi sebelumnya saya akan turun ke bawah lagi. Mengenai kita melihat dalam perjanjian lama, ini seringkali disalah tafsirkan. Seringkali. Kita baca ayat-ayat perjanjian lama itu banyak sekali ya, seolah-olah janji-janji Tuhan atau yang lain-lainnya. Yang seolah-olah dalam kehidupan ini, kalau kamu ini kamu nanti berkat, kalau kamu ini kita kutuk, semuanya ngomongnya seperti itu. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Perjanjian lama banyak hal yang seperti itu. Dan kalau kita pegangi satu ayat, sangat bahaya sekali. Karena perjanjian lama jelas sekali, arahnya semuanya itu tertuju kepada diri Kristus. Pengertian kita menafsirkan perjanjian lama itu nggak bisa kita mau menafsirkan itu dengan tanpa melibatkan Kristus di dalam pengertian itu. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, dikejar, lautan bisa terbuka. Terus kita ngomong itu imannya Musa yang sangat luar biasa bisa membuka lautan. Enggak. Tulah yang terjadi itu kita semuanya harus ke arah diri Kristus semuanya. Pandangan-pandangan itu diarahkan kepada diri Kristus. Tuhan lakukan apapun juga untuk menggenapi janjinya. Janjinya apa? Nanti melalui keturunan ini akan lahir sang juru selamat. Itu mengarah kepada bangsa Israel. Ya, kemarin saya mulai berpikir-pikir. Apa sih ayat-ayat dalam perjanjian lama ini yang sulit dulu saya bisa mengerti dengan baik, dengan benar, yang rasanya kok aneh gitu loh ya. Tapi kenapa kok sekarang mulai saya bisa mengerti dengan baik? Salah satu yang paling sering kita dengar di dalam perjanjian lama itu kisah tentang, semua pasti tahu ya, tentang ular tembaga itu loh. Semua kemarin sudah dengar tuh tentang ular tembaga yang bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, melakukan hal yang tidak benar. Allah marah, mengirim ular tedung menggigit bangsa Israel. Dan siapa yang digigit itu mati, tapi akhirnya mereka teriak minta tolong sama Musa. Dan Harun masuk, Musa berbicara, suruh buat patung ular tembaga. Pada waktu itu saya jadi bingung, enggak ngerti. Siapa yang mandang patung itu akan selamat hidup. Yang sakit pun, yang sudah tergigit kena bisa itu pada waktu pandang patung itu bisa selamat, enggak jadi sakit. Apa ini hubungannya? Tujuannya apa sih ini ngomongan ini? Tapi pada waktu kita melihat hal itu di dalam pandangan kita yang benar, kita mulai mengerti. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, ular itu melambangkan apa? Ya coba kita lihat dulu ya, saya ngomong itu enggak enak. Coba kita buka di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebraon untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Terus,
Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makan hambar ini kami telah muak. Dikasih mana itu ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu yang mati. Terus kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Terus maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpanggut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Hubungannya apa dengan ketaatan? Cuma gitu tuh. Jadi Tuhan ngomong suruh lihat ular, kok patung ular, kok bukan patung kelinci? Atau binatang yang lain kok ular gitu loh. Ya, kita tahu ya, ular itu melambangkan pada waktu perjanjian dulu, perjanjian lama kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat 14, ular itu binatang yang dikutuk dosa. Sekarang memandang pada waktu itu yang pasti bangsa Israel itu bingung enggak? Bingung toh? Mungkin Musa habis keluar dari tabut di Bait Allah, keluar, dia ngomong, wis Allah bicara, suruh buat patung tembaga yang berupa ular, barang siapa digigit suruh lihat itu nanti sembuh. Kira-kira bangsa Israel bingung enggak pada waktu itu? Hubungannya apa? Lihat patung ular, padahal jelas mereka diajar, mereka tahu bahwa patung ular itu melambangkan kutukan. Apalagi yang gigit dia itu siapa? Ular tedung. Terus disuruh buat patung ular, terus suruh mandang patung ular itu jadi sembuh. Mandang itu bukan cuma deleng gini tok loh ya, ngerti maksudnya ya? Tetapi hatinya berharap, aku kalau lihat ini aku akan jadi sembuh. Kira-kira pada waktu itu kalau orang yang digigit ular terus habis gitu disuruh lihat patung itu dia pikir bisa sembuh, jadinya kayak apa ya? Gitu maksudnya. Tapi mereka sembuh gak? Sembuh betul. Terus hati kita sekarang kalau baca itu, terus apa yang ada dalam hati kita? Ular itu melambangkan Kristus. Hubungannya apa melambangkan Kristus? Kita harus lihat secara komprehensif. Kalau saya bukakan ayat 1, buahnya tidak selesai-selesai. Tapi kita tahu, setiap orang yang disalib itu melambangkan kutuk. Setiap orang yang disalib itu kutuk. Kita sering diajar toh, bahkan ada lagunya, pandanglah kepada Kristus. Artinya apa? Kita percaya Dia yang mulia, Dia yang kudus, mau menjadi kutuk itu karena kita. Kalau kita percaya itu, yang mana harusnya kita yang dikutuk, dengan kita percaya itu, kita menerima kekudusan di dalam Dia, kita menerima keselamatan di dalam Dia. Jadi ngerti maksudnya? Kalau dalam perjanjian lama, dulu pada waktu orang digigit ular, dia mandang ular itu akan terselamatkan jiwanya di dunia ini, gitu ya. Di dunia ini, bukan lihat itu nanti dia masuk surga. Ojo itu ya. Tapi perjanjian lama itu seperti itu. Tapi setelah Kristus datang di dunia, Dia memberikan satu jalan keselamatan yang sudah digambarkan melalui di dalam perjanjian lama. Itu berhasil enggak? Nyata enggak? Orang yang digigit ular tedung itu orang melin. Kalau kena gigit itu pasti mati.
Tapi pada waktu itu kalau lihat apa yang telah Tuhan perintahkan, dan orang melihat patung itu sembuh. Benar sembuh gak? Kalau kita baca di dalam bilangan ini. Bagi mereka yang melihat sembuh. Nah sekarang Tuhan juga berbicara, barang siapa percaya Kristus Yesus adalah Tuhan, di mana Dia Allah yang mulia, Dia mau mati di kayu salib, Dia yang mulia, Dia menjadi kutuk karena kita, dan kita percaya kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Amin. Jadi perjanjian lama itu kalau kita hubungkan dalam perjanjian baru, betapa luar biasanya berkat yang kita terima. Amin. Kalau dalam perjanjian lama sudah dipastikan orang yang memandang itu terselamatkan hidupnya di dunia ini, gitu ya. Dan janji Allah lagi kepada kita, inilah anakku satu-satunya yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Betul ya? Dan Dia mau mati bagi kita, Dia yang mulia, dan Dia mau menjadi kutuk di kayu salib, betul ya? Dan kalau kita percaya hal itu, ojo karena coba ada salib kita pandang gini kita masuk surga. Tidak, tapi pengertiannya, betul ya? Kita betul-betul mengerti. Dia di salib itu karena siapa? Karena dosa-dosaku. Dan aku percaya melalui salibnya itu, aku nanti ke surga, menerima hidup kekal. Amin. Kalau ngerti ini lebih senang mana? Kalau kita baca perjanjian lama terus kita terima secara hurufiah saja. Pokoknya aku mandang ular tembaga itu, aku sembuh. Wah, Allah sakti ya. Cuma gitu tok. Apa yang dikatakan nyata, wis, mantep. Tapi gak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Berkatnya kayak apa? Tapi kalau kita bisa melihat dalam kacamata perjanjian baru dan itu sudah dilakukan oleh diri Kristus, berkatnya double-double enggak? Kalau yang dulu sudah terjadi, orang dipangut ular itu pasti mati, tapi boleh terselamatkan hidup di dunia ini, dan Tuhan Allah berkata lagi kepada salah satu pribadi yang Dia telah berikan kepada kita untuk menerima keselamatan, dan itu nyata, Dia yang tidak kutuk menjadi kutuk karena kita, dan kita percaya, kita pasti memperoleh kehidupan kekal enggak? Loh, cok mantuk-mantuk toh amin gitu loh. Amin. Itu salah satu berkat yang sangat luar biasa. Itu harus kita amini secara luar biasa. Waduh Tuhan, kalau dulu betul-betul nyata kok orang yang dipukul itu, kan gak masuk akal loh. Masuk akal gak? Mau seorang digigit ular, delok gini tok bisa sembuh. Ya opo gitu ya tuh. Gak percaya sama perjanjian lama ini? Percaya enggak? Percaya. Kalau itu kita percaya. Sekarang kita perjanjian baru, percaya enggak? Di dalam perjanjian baru nanti bahwa Allah yang mulia, Allah yang mulia itu mau menerima kutuk karena kita, dan itu dilambangkan salib, dan itu tujuannya satu. Barang siapa yang memandang itu dan percaya akan memperoleh keselamatan kekal. Pasti enggak? Pasti. Kalau itu kita ngerti kan seneng loh. Nah sekarang lagi ada, jadi saya sakit itu ya, saya buka-buka buku, terus saya mulai renungkan, saya baca-baca Alkitab, yang sulit-sulit itu loh, ngerti maksudnya? Ular ini apa sih, hubungannya apa sih? Mulai saya terima, kutuk, iya Yesus iya, waduh saya di rumah itu nangis-nangis gitu loh, ngerti maksudnya? Kan terima berkat, sebenarnya luar biasa tuh. Terus sekarang lagi, Yakub, saya ayatnya lupa ya. Ishak, Abraham dulu, Abraham dijanjikan melalui keturunan Abraham itu nanti akan turun sang juru selamat. Anak perjanjian Abraham itu siapa? Nanti Ishak, kan bukan Mail loh, Ishak. Habis Ishak keluar lagi 2 anak, betul ya? Yakub dan Esau. Yang menerima hak kesulungan itu siapa? Harusnya yang besar toh?
Yang besar toh. Esau itu rakus. Tapi Esau tidak gemuk loh ya. Tapi bukan setiap orang gemuk itu rakus loh ya. Loh, aku nyindir lagi. Tapi biasanya gitu ya. Jadi Esau itu hak kesulungannya ditukarkan sama sop merah. Ya, akhirnya hak kesulungan itu diberikan ke Yakub. Hak kesulungan itu apa sih? Dan kenapa Tuhan itu kok siapa namanya Ishak itu? Oh, Kak Ishak, aku kadang memberkati Yakub. Terus Esau aku ya berkat ono lagi. Enggak bisa, berkat itu cuma sekali. Jadi hak kesulungan itu apa sih? Berbicara tentang apa sih? Dulu suka kita pikir hak kesulungan itu seolah-olah warisan, betul ya? Hak waris, harta, dikasih lo semua. Enggak. Bukan. Ini berbicara tentang apa? Kita harus tahu, dari Abraham turun ke Ishak, berkat itu. Dari Ishak turun ke anak yang sulung. Harusnya Esau. Tapi memang ada apa namanya? Ada firman Tuhan yang berkata, aku mengasihi Yakub, menolak Esau. Nah, menolaknya itu apa sih? Dibuktikan dengan apa? Yang saya terima sangat luar biasa dan saya mulai menangis. Esau ini tidak menghargai hak kesulungan. Dia lebih menghargai apa? Sepiring kacang merah. Apa? Sepiring kacang merah ini melambangkan apa? Kalau kita lapar itu yang nagih itu apa? Ya perut pasti. Lambe pasti. Keinginan daging kita toh. Keinginan daging kita itu sangat-sangat kuat sekali. Dan sebenarnya kesulungan itu berbicara berkat. Nanti melalui keturunanmu ini akan menyelamatkan. Berkat itu sudah diberikan kepada kita enggak? Kita telah menerima kesulungan itu enggak semuanya, kita orang percaya. Tapi di dalam kehidupan ini kita menghargai kesulungan itu enggak. Seringkali kita lebih menghargai kedagingan kita. Sebetulnya kalau kita sadar bahwa kita telah menerima hak kesulungan itu melalui siapa? Kristus. Betul ya? Berkat itu yang sudah diberikan melalui Kristus dalam hidup kita, harusnya kita menghargai itu sekali enggak? Tetapi kita lebih sering kali dalam kehidupan kita mengabaikan itu. Yang kita enakan itu apa? Kedagingan kita enggak? Sering kali, saya kasih gambaran ya. Kalau kita benar-benar menghargai bahwa kita telah menerima hak kesulungan itu, kita sering ngomong kayak, waduh Esau itu rakus, benar ya? Enggak mau menghargai hak kesulungan, lebih senang makan bubur, goblok. Kita jauh lebih goblok dari dia enggak? Kita sering kali ditipu oleh kedagingan kita, sering kali ditipu oleh iblis. Saya enggak tahu ya, ada dosa apa dalam diri setiap pribadi kita yang terus nyantol dalam hidup kita. Sulit sekali untuk kita hancurkan. Karena kita lebih senang ngacong itu loh, kita pegangi terus. Daripada kita menghargai hak sulung yang telah kita terima, kalau kita memang menerima itu. Tapi jangan-jangan kita belum terima. Sehingga kita lebih senang kacang merah itu terus, kedagingan kita ini loh. Kalau benar-benar kita menghargai kesulungan itu dalam hidup kita, dan kita merasakan betapa luar biasanya mahalnya hak kesulungan ini. Kedagingan kita ini seringkali enggak menggugah kita. Seringkali enggak menggugat kita untuk kita nikmati. Tapi kalau kita menghargai hak kesulungan itu, kita pasti tolak. Karena kita telah menerima hak kesulungan itu. Amin. Ngerti maksudnya ini?
Hak kesulungan itu apa? Berkat sesungguhnya, keselamatan kekal. Tapi dalam hidup ini apa? Waduh, saya dengar ini, aduh Tuhan, ampun Tuhan, aku sering kali melukai engkau. Bener gak? Sering kali enggak? Sangat sering. Kita merasakan aku harusnya enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini. Aduh Tuhan, sekali-sekali kepingin ngipi kacang merah ini Tuhan. Sekali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? 5 kali? 6 kali? 7 kali? Banyak kali. Tapi untungnya kita punya Allah yang luar biasa. Dia berjanji, barang siapa yang telah aku beri hak kesulungan itu, gak mungkin ada kekuatan yang bisa mengambilnya. Karena dia menjadi milikku. Amin. Dibuktikan dengan apa? Kita rasakan gak dalam hidup ini? Wah, itu nanti saya jelaskan lagi. Kita turun lagi sebentar. Tentang perjanjian lama itu. Semua mengarah dalam diri Yesus enggak? Sekarang. Apapun lah. Kalau kita memetik satu mengarah pada diri Yesus. Kalau kita bisa melihat itu dengan sempurna. Dengan sempurna itu artinya dengan sesuai kebenaran firman itu. Betapa luar biasanya berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah ngomong loh. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Kata Nikodemus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini kan Yesus yang sampai buka apa namanya? Buka itunya apa namanya? Kode-kode supaya kita ini ngerti toh daripada tujuan perjanjian lama itu toh. Dia ngomong toh, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15 ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Saya merinding. Waduh, perjanjian lama kalau kita bisa melihat dengan perkataan Yesus, itu luar biasa enggak? Tapi orang-orang kalau menafsirkan perjanjian lama itu seneng enggak diambil secara literal. Saya kalau pagi ya sebelum menyampaikan firman Tuhan, hari Minggu gini ya, pagi kan bangun lebih pagi, saya dengarkan khotbah-khotbah itu kepala saya puyeng gitu loh. Kenapa? Perjanjian lama diambil secara literal, siapa yang ini, nanti seperti ini, siapa yang ini, lakukan ini, nanti ini. Perjanjian lama diteken tok, kasih perpuluhan, nanti kamu diberkati, kasih ini. Tidak ada satupun orang yang menjelaskan itu mengarah kepada diri Yesus. Dan jemaatnya amin, senang semua. Bingung saya. Ini kekristenan sekarang lagi, ya apa ini? Farisi modern semua dah. Gak mau percaya Yesus. Yesusnya cuma sebagai apa? Dalam hidupnya. Jadi aneh. Coba kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 39. Banyak hal loh yang diomongkan sama Tuhan Yesus. 5:39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dia itu ngomong tuh, sudah. Tapi orang-orang tidak ngerti tentang kesaksian tentang aku apa. Penggenapannya ada dalam dirinya. Penggenapan itu artinya apa sih? Disempurnakan dalam diri Yesus seolah-olah Yesus yang bisa melakukan hukum Taurat. Pasti, dia Allah. Tapi penggenapan itu apa? Ini loh. Tadi salah satu contoh kayak ular tembaga, itu digenapi dalam diri Yesus enggak? Penggenapan itu artinya seperti itu. Cuma seringkali orang disempurnakan dalam diri Yesus, itu artinya hanya Yesus yang mampu. Oleh karena itu, hukum Taurat itu diberikan kepada semua orang-orang tidak bisa sehingga Yesus mau mati bagi kita. Berarti sebetulnya kalau ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat, orang bisa selamat. Rasul Paulus itu ngomong, aku pada waktu itu melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Masa dia bohong?
Secara manusia secara pandangan manusia dia ada seolah sudah sempurna. Sudah betul, sudah bisa semua. Tapi hati nurani tidak bisa diselesaikan hanya melalui kayu salib. Karena ada Yesus yang menggenapi. Dia gak mampu kok. Jadi dia ngomong apa? Untung aku punya Yesus. Itu yang bisa menyelamatkan dirinya. Setelah dia ngomong punya Yesus, apakah dia gak pernah jatuh dalam dosa lagi? Jatuh, dia pasti bisa jatuh. Tapi dia percaya pengampunan daripada Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Keselamatan itu bukan karyanya, tetapi keselamatan itu karya Yesus. Itu makna Injil sesungguhnya. Gak ada dalam dunia ini jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Dijelaskan lagi sak jelas-jelasnya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Harus digenapi itu artinya apa? Apa yang dinubuatkan harus terjadi melalui dia datang di dunia. Amin. Nah, sekarang kita mulai mengerti itu. Jadi bagaimana menghidupi iman? Iman yang hidup itu dalam hidup kita itu kayak apa? Iman itu kita sekarang mulai ngerti toh, bukan keyakinan toh. Iman itu harus dilihat secara keseluruhan firman Tuhan. Gak boleh pedot-pedot. Kalau pedot-pedot hati-hati, itu dipakai sama setan. Pegang satu ayat toh, yakin. Setan, ngerti maksudnya? Saya bayangkan kemarin itu, Cik Bibing doa. Sungguh si Bibing, Cik Bibing gak, Cik Bibing baik kok. Ya. Cik Bibing imannya benar, sungguh. Kon itu kayak apa? Kon itu mau nyampe no firman, kok gak ada iman? Ayo kita doa, nanti Tuhan tolong, pasti sembuh. Ojo ragu-ragu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Darahmu pasti diturunkan, darah Yesus sudah mati bagi kamu, darahnya akan menurunkan darahmu. Hubungannya apa? Gitu loh. So, dia ngotot kayak gitu sama saya. Gini segala apa ya? Bukan saya merecehkan loh ya, mujizat. Ya, karena saya ngomong, akhirnya kalau saya sampai di atas mimbar ini sekarang bisa ini mujizat Tuhan loh. Betul enggak? Darah saya bisa turun, semua bisa, ini karena mujizat Tuhan. Yang terjadi melalui obat-obatan yang diberikan kepada saya. Amin. Saya bukan tidak percaya sekali mujizat Tuhan. Saya sangat percaya, tanpa mujizatnya saya nggak bisa. Nah sekarang bagaimana kita tahu iman itu hidup dalam hidup? Soal doa dulu. Ya. Soal doa dulu. Ini paling bahaya. Yang tadi saya ngomong Cik Bibing toh, tapi kok Cik Bibing terus saya sakno. Tentang doa dulu. Biasanya orang kayak gitu, doa dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Kita lihat ya, di dalam Markus pasal 11 ayat 20-24 tadi. Ya, pohon itu kering, terus Tuhan itu ngomong. Maka terikat Petrus, ini semua rabi, karena pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering, terus Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Aku berkata bahwa sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan bercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Ini bahaya enggak? Kalau ayat ini dipegang asal tidak bimbang hatinya, itu dipegang bukan iman, tetapi dipegang secara
keyakinan. Ngerti maksudnya ya? Diri sendiri. Bahaya enggak? Sangat bahaya loh. Kita itu gunanya apa? Dikasih akal budi. Supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan bondo nekat tok. Gunung aja kalau kamu gak bimbang Tuhan janji bisa dipindah. Apalagi cuma darah tinggi. Apalagi cuma masalahmu apa? Dompet, duit. Tuhan sanggup mengisi enggak? Sangat sanggup. Kekayaan itu milik Tuhan. Asal kamu gak bimbang. Ini ayat yang berkata. Itu bukan iman Kristen. Ayat ini berkata apa sih? Tujuannya apa Tuhan ngomong kayak gini? Ayat ini sebetulnya harus dimengerti mulai dari satu perikop, gak boleh cuma separuh-separuh ya. Dari Markus pasal 11, ayat 12 sampai 14, terus berjalan sampai ayat 26. Ayat 11 sampai 12, ayat pasal 11 ayat 11 sampai 14 kan kita kemarin tahu toh. Ada pohon ara yang pada tidak musimnya, Tuhan datang, terus habis itu Tuhan ngomong, mungkin ada yang tidak masuk kemarin ya, ada pohon ara, Tuhan jalan. Kepingin makan pohon ara, gak ada buah. Tapi memang pada waktu itu tidak usome gitu loh. Nah, Tuhan marah. Kok iso gak keluar buah, tak kutuk. Terus terjadi seguan, pohonnya mati. Tuhan itu melakukan hal itu bijak lah. Kalau secara manusia. Aku datang di villa, ketemu sama penjaga villaku. Loh, mangga aku gak metu ya apa sih? Lu kurung wayane bos, musim apa betul mangga? Wis tak bangen ae. Penjaga villaku iso pelong-pelong enggak? Loh, ngene duren. Sak gini akene dipopoki diapano gak iso metu-metu bungae. Gak iso metu-metu buahe. Aku wis kepingin lho. Ya apa sih? Wis potongan kabeh. Kira-kira sing tukang kebune ngomong ya apa? Loh bapak ini kesurupan apa ya? Sendeng ini pasti. Aneh kan gitu tuh. Tapi muridnya Tuhan kok gak ngomong kayak gitu. Coba murid Tuhan ngomong, kok bisa ya? Apa yang maksudnya? Gak ngerti aku. Oh guru musim kok kayak gini. Tuhan gak ngomong apa-apa. Tapi dia ingin bicara sama kita. Nah kita kalau mau menafsirkan hal ini harus melihat seluruh ayat. Roh Kudus hadir dalam diri kita itu harus ada. Amin. Bukti ada Roh Kudus itu ada buahnya enggak? Roh Kudus itu tanduran gak kon pikir. Pribadi ada dalam diri kita. Harus ada buahnya. Betul lah? Basnya kecilkan aja. Buahnya itu apa? Buah roh itu harus hadir dalam diri kita itu dalam situasi kalau pada waktu musim mentok. Roh Kudus itu ada dalam diri kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Ya Tuhan, oh nangis-nangis. Itu buah roh. Atau pada waktu di gereja itu buahnya kayak gitu tok. Kalau di rumah yang ada buah apa? Buah belimbing, buah mulut. Bojone ngomel titik. Oh. Wis lemu. Wis kurus, wis apa mulutnya dak karu-karuan. Buahnya mana? Loh, ini kan gak pada musimnya. Ya ditebang kamu sama Tuhan. Tuhan minta jangan kamu cuma di gereja. Jangan pada waktu kamu seolah-olah memang waktunya kamu harus berbuah. Tetapi pada waktu situasi kamu yang harusnya gak kelihatan buahmu, tapi kamu harus berbuah. Amin. Di saat kamu mungkin menderita, sakit atau apa, kamu bisa tetap menguatkan orang lain, itu kamu buah. Saya kena itu nangis saya, ngerti maksudnya? Waduh Tuhan, aku kata buah Roh Kudus. Pada waktu aku sakit, aku kok membuat orang gelisah. Aku membuat orang rasanya kayak aku malah gak suka cita, aku gak membuat tenang. Aku kayak orang kehilangan Engkau Tuhan. Tuhan tegur aku gak? Anak saya guyu senengnya.
Tuhan tegur saya loh. Dan Tuhan menghibur saya. Itu pikiranmu sendiri. Kekhawatiran yang berlebihan gak perlu kamu. Kamu harus kuat. Karena kamu ada buah roh. Harus nampak dalam hidupmu. Luar biasa gak firman Tuhan itu? Nah, muridnya melihat itu. Nah, Tuhan ngajar tentang di dalam ayat yang ke-11 ayat 23 sampai ini. Itu berbicara tentang apa sih? Ayat ini sebenarnya dimengerti semua satu perikop ini. Arti ayat 24 sampai 26. Kalau ayat 24 itu percaya. Kita doa dengan iman bahwa kita, apa yang kita minta, pasti Tuhan beri. Loh, kalau kita berdoa terus kita ragu-ragu, alah gak bisa, Tuhan mau ngasih, gak ngasih, ya udah. Ya gak usah doa, betul gak? Ya gak usah doa. Kalau kita berdoa, kita mesti yakin dia kasih. Amin? Ya, tapi nanti kita harus lihat dulu. Nih doain ya lu bojo loro dikasih. Hati-hati. Ya JP ya. Enggak, kalau JP enggak kok. JP punya anak 2 nanti habis gini, ya dikasih Tuhan. Dulu mau 1 aja sulit, sekarang dikasih 2. Nanti 3, 4, 5, 6. Ini buatan loh ini. Biar sekolah minggunya rame. Nanti kita belajar sama-sama ini. Apa artinya ini? Kalau kamu minta, pasti Tuhan kasih. Kalau berdoa, Tuhan mau dikasih silakan. Kalau enggak ya udah. Ya Tuhan ngomong ya enggak usah dah. Karena kata sesuai kehendakmu, ya, itu bukan berarti ragu-ragu, ngerti? Tapi sesuai kehendakmu itu membeli satu pengertian, aku percaya. Karena kehendakmu sama dengan apa yang aku minta. Apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya enggak? Sesuai. Tapi yang diminta jangan istri 1, istri 2, istri 3, jangan. Sesuai dengan kehendaknya. Apa sih kehendaknya? Nanti kita sama-sama belajar. Pelan-pelan ini. Ini masih lama kok, baik apa ya? Aku baru sakit aja kuat, kok kamu enggak sakit enggak kuat. Terus kalau kita ayat selanjutnya 24. Karena aku berkata kepadamu apa yang kamu minta, doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa harus yakin. Ya, terus. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pasti. Kalau kita mau berdoa harus mengampuni orang dulu. Mau datang kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa? Ya kalau kamu datang sama aku, kalau kamu ada kepahitan selesaikan dulu. Betul enggak? Ayat yang berkata kayak gitu toh. Kalau kamu ada kepahitan seseorang, kamu datang kepadaku, kamu enggak selesaikan, kamu enggak usah datang kepadaku. Betul enggak? Selesaikan dulu. Itu tanda orang percaya, enggak ada kepahitan dalam dirinya. Harus diselesaikan dulu. Terus harus mengampuni. Menyelesaikan itu mengampuni karena sesuai dengan hukum Allah. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu sendiri seperti dirimu. Kamu harus bisa mengampuni. Itu menunjukkan bahwa kamu anak Allah. Kalau bukan anaknya Allah, mintanya sama Allah ya tidak dikabulkan. Benar ya? Nah sekarang permintaannya ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Semuanya harus sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika
Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kehendaknya itu harus sesuai dengan jati diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana kita tahu bahwa itu sesuai dengan kehendak Allah? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Saya ingin menjelaskan Yohanes 14 sampai 13 sampai 14 ini. Itu yang dari awal tadi loh, hampir 1 jam lo muter untuk menjelaskan ayat ini. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Untuk bisa mengerti soal ini, ya, saya ulangi ya. Untuk bisa mengerti soal ini dengan baik, saya harus menjelaskan dari tadi hampir 1 jam itu loh. Barusan nanti kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat berapa? 13 sampai 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan yang luar biasa lagi, saya kok lupa nulis ayatnya ya. Pada waktu Tuhan Yesus coba dilihatkan di Markus ya, murid-muridnya untuk minta diajar berdoa. Kalau gitu caranya kayak apa aku berdoa? Kan ini kan ngomong toh, yang ini kan ngomong toh, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Dalam namaku itu artinya kayak apa? Nanti sebelum ini kita mengerti, ada ayat yang berkata di dalam Markus ya, murid-muridnya minta diajar tentang doa. Terus Tuhan Yesus ngomong, kalau gitu doalah Bapak kami yang di surga. Coba kita buka ayatnya, ada nggak? Markus pasal berapa itu? Murid-muridnya minta diajar itu loh. Kalau gitu ajarkanlah kami. Markus pasal berapa? Caranya bagaimana tentang doa? Markus berapa? 19 ya? Ya, murid-muridnya Tuhan minta diajar tentang berdoa. Sama Tuhan, kita harus ngerti loh ya. Murid-muridnya Tuhan ini kebanyakan bangsa Yahudi toh, orang Ibrani toh. Kita tahu loh, orang Ibrani, orang Yahudi itu sejak mulai kecil itu diajar loh, dikenalkan tentang Allah. Masa tidak ngerti cara berdoa? Masa tidak ngerti cara berdoa? Kok setelah dia kumpul sama Tuhan Yesus dia ngomong, Tuhan, caranya berdoa ini kayak apa sih? Ada sesuatu yang aneh enggak? Kan dia sudah mungkin berdoanya dalam 1 hari itu seberapa kali waktu dia berdoa, betul ya? Tapi setelah dia gaul dengan Tuhan Yesus, dia mulai mikir, kok ada yang salah ya aku cara berdoa ini ya. Setelah aku kumpul sama kamu, ngerti maksudnya? Terus aku ajaran Tuhan cara berdoa kayak apa gitu. Terus Tuhan ngomong, ya sekarang kayak biasa-biasa gitu loh kamu doa. Apa kamu ngomong kayak gitu? Enggak toh? Terus Tuhan mulai ngajar. Oh, kamu nek berdoa itu ya, berdoa kayak gini loh. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sudah pernah ajar toh? Kenapa bisa kayak gitu? Karena sadar bahwa doa orang percaya, doa orang yang sudah percaya kepada Kristus, hubungannya kita dengan Bapa itu dekat enggak? Dekat. Dekat sekali. Kapanpun jamnya dia on time untuk menerima doamu. Benar enggak?
Bener ya? Kalau dulu gak bisa, mau doa mesti menyucikan diri. Wah, pokoknya sulit sekali mau masuk. Tapi sekarang bisa manggil dia Bapak. Wih, luar biasa enggak? Nah, sekarang saya kasih gambaran. Itu kan satu fasilitas kita bisa call dia, bener ya? Tuhan, aku mau ngomong ya. Itu jam 1 malam, jam 2 malam ngomong. Waduh, luar biasa enggak ya? Boleh enggak? Nah, sekarang seumpama. Enggak usah ngomong Prabowo lah. Presiden lah, jauh-jauh lah. Sama CP ya, wis. Tapi CP kurang mantep ya. Ya ngomong Prabowo lah. Presiden kita. CP dikasih fasilitas untuk bisa telepon Prabowo kapanpun juga. Mau minta apapun juga nanti dikasih. Jam berapapun juga silakan. Mau ngomong berapa banyak pasti diangkat telepon nih. Terus CP enak-enak santai. Jam 1 malam nih. Kepikir nasi goreng. Kring, Pak Prabowo, aku kepikir nasi goreng gitu. Kira-kira bisa nggak ngomong kayak gitu? Pak, cicilanku gurung selesai loh Pak, ya apa Pak? Berani tidak ngomong kayak gitu? Pak, perutku kok sakit Pak, jam 2 malam. Berani ngomong kayak gitu? Tapi kita sama Tuhan ya Pak. Dikasih fasilitas yang kita ngomong ya Pak. Pak, bojoku iki lho Pak, nemen Pak. Jam 3 pagi yuk. Enak-enak tidur ya. Kering apa? Bojoku lho Pak, nemen Pak. Kebacut Pak. Berani ngomong kayak gitu. Tapi kita sering kayak gitu enggak? Terus harusnya kita kayak apa? Loh aku udah minta kayak gitu, minta sama siapa? Gini. Iman itu kita pakai untuk itu dah. Fasilitas itu kita pakai untuk itu dah. Saya jam 1 malam, secara tinggi, mau nelpon Tuhan. Tuhan, sembuhkan Tuhan. Aku darah tinggi Tuhan. Kira-kira Tuhan ini apa sama aku ya? Harusnya kayak apa? Coba kita belajar dari cara berdoanya para rasul, para nabi, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ngomong apa? Sekiranya di dalam apa ini? Saya tulis kok ini. Saat mereka terselamatkan, jangan kau ambil, tapi berikan mereka kekuatan. Yohanes pasal 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Apa itu maksudnya? Tujuannya apa dia ngomong kayak gitu? Pengertiannya apa dia ngomong kayak gitu? Supaya saat kita percaya kepada dia, saat itu juga kita gak dibawa ke surga. Sebetulnya kalau urusan percaya bisa masuk surga, harusnya kan kita percaya langsung dibawa ke surga tuh. Betul tuh? Kenapa gak diselesaikan kayak gitu? Harus menderita dulu, sakit encok, pusing. Masuk kita dicobai iman kita dulu. Kita percaya, sudah percaya Yesus Tuhan. Dibaptis, mau percaya. Terima Roh Kudus, oke. Harusnya langsung dibawa tuh. Kalau tujuannya Kristus mati di kayu salib aja seperti itu.
Tapi kita bisa tahu bahwa salib itu betul-betul mengalahkan dosa itu dari apa? Saya mau tanya, gak apa-apa lama dikit, gak apa-apa, kamu capek, aku lebih sakit, tapi aku percaya Tuhan. Kita bisa tahu bahwa dosa itu dikalahkan di kayu salib caranya kayak apa? Kita tahu kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa caranya kayak apa dalam hidup kita ini. Kalau kita sendiri mengalami itu omong kosong. Tuhan ngomong kok, saat kau percaya, jangan diambil langsung. Tapi lindungi, beri kekuatan dia untuk menghadapi yang jahat. Betul gak? Kita bisa ngomong, salib Yesus telah mengalahkan dosa. Melalui siapa? Diri kita masing-masing. Apakah dosa itu betul-betul sudah dikalahkan? Kalau sudah dikalahkan, hendaknya kita harus bisa menang atas dosa itu. Amin. Bukan cuma ngomong doang. Ya kita bisa jatuh. Mungkin kita jatuh. Tapi setelah pengertian ini, kita harus menang. Kita harus menang. Amin. Dosa apapun bentuknya. Segede apapun juga telah dikatakan di kayu salib. Sebesar apapun juga. Roma 8 ayat 3. Apa yang tidak mampu dilakukan manusia telah dilakukan Kristus di kayu salib. Betul gak? Itu dosa loh, yang gak mampu kita lawan. Telah dibereskan Kristus di kayu salib. Kalau itu memang sudah dibereskan, kenapa kamu gak bisa menang lagi? Aneh, betul gak? Kalau kita mengakui hal itu, dosa memang sudah dikalahkan, kita harus menang. Itu demonstrasi kemenangan Kristus melalui diri kita. Oleh karena itu Tuhan ngomong, jadilah terang. Terang itu harus tampak dalam dirimu. Betul? Baru itu nyata. Nah, Tuhan ngomong, kalau berdoa, berdoalah di dalam namaku, bukan jadi mantra. Dalam namaku kita tahu, pada mulanya, cepat tidak habis waktu ini ya. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau kamu berdoa, harus nama Tuhan. Artinya apa? Doa itu sesuai enggak dengan firman Tuhan. Klop. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Pasti, gak mungkin enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, firman Tuhannya itu ojo dijogok satu ayat. Ngerti maksudnya? Harus dilihat secara komprehensif, keseluruhan. Kalau ngambil satu ayat, kon boloi setan. Setan pakai satu ayat kok, betul loh? Satu ayat. Karena dia dipakai keseluruhan pengertiannya. Coba kalau kamu pegang keseluruhan, apa yang akan digenapi dalam hidupmu? Kok tidak ada yang amin, heran aku. Apa yang gak digenapi dalam hidupmu kalau kamu berdoa keseluruhan? Pasti digenapi, amin. Ini maksudnya. Nah, sekarang perenungannya kalau kita doa kayak apa? Tuhan, terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Makanan kami ini jam 1 malam. Besok ngomong kayak gitu lagi. Atau kita mulai renungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah menghidupi firman dalam hidup kita? Sayangnya tidak ngerti firman, ya tidak bisa. Minggu depan akan saya ajari. Bagaimana kita menghidupi firman dalam hidup kita. Kalau firman itu hidup dalam hidup kita, dan kita sudah merasakan, aku sudah berjalan dalam firman-Nya, direnungkan itu setiap hari. Luar biasa. Tuhan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bisa dirasakan. Melalui peristiwa ini. Secara tubuh, aku gak mampu. Gak bisa. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi sehingga aku bisa mampu. Wih, luar biasa Tuhan. Itu Ayub ngalami gak? Dia tahu. Dulu dia tidak tahu. Setelah melalui peristiwa itu, waduh, aku bisa tahu ya. Ngerti sekarang. Melalui peristiwa ini, aku bisa melihat Engkau ada dalam hidupku. Terpujilah namamu. Itu harus adil bagi setiap orang percaya.
Yang terakhir, stres saya ini salah satunya, saya itu pikir jemaat di Efrata ini kok gak bisa banyak kayak jemaat-jemaat lain gitu ya. Kenapa Tuhan? Saya mulai doa, Tuhan, aku ingin ini masuk salah sih Tuhan. Aku kepingin jemaat ini bisa penuh luar biasa, kan gak salah Tuhan. Jawabnya Tuhan apa? Gampang. Banyak yang dipilih, sedikit yang dipanggil. Bukan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang jadi pertanyaan saya gitu gini, Tuhan tuh ngomong sama saya, kalau mau datangkan orang banyak itu saya ombyok, nanti kamu pusing. Aku tahu kemampuanmu. Datang tidak banyak, tapi mereka benar-benar cinta Tuhan. Gak ada yang amin. Dibuktikan dengan apa? Mereka setia. Gereja semua ribut, gini. Di sini gak tenang. Aku mengasihi, waduh saya nangis. Saya bisa merasakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Melalui peristiwa ini banyak sekali hal yang kau perlihatkan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Nanti minggu depan kita belajar menghidupi iman dalam hidup kita itu ya apa. Amin firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa. Engkau tidak pernah kami lihat Tuhan.